Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Novan Rahmantio. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam membahas pembelajaran PAI bab pertama, yakni Asmaul Husna. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Membahas tentang zat yang paling mulia untuk dipelajari, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah hal yang sangat utama. Sebab pengetahuan tentang Allah adalah hal yang paling kita butuhkan dan paling mulia untuk dipelajari, dan tidak akan pernah berhenti kebutuhan kita untuk mempelajarinya. Karena dengan mengenal Allah inilah akan semakin bertambah keimanan kita, semakin baik ibadah kita, dan semakin besar rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Al-Alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki salah satu Asmaul Husna yang bernama Al-Alim. Al-Alim mempunyai arti maha mengetahui atau memiliki ilmu, bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu-satunya zat yang maha mengetahui segala-galanya, baik yang tampak maupun yang gaib. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak terbatas. Berbeda dengan makhluknya seperti kita manusia hanya diberi pengetahuan yang sangat sedikit oleh Allah. Bahkan, orang-orang yang paling pintar di dunia sekalipun sangat sedikit ilmunya jika dibandingkan dengan ilmu Allah. Bahkan segala peristiwa yang belum terjadi pun dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz." Quran Surah Al-An'am ayat ke-59. Allah mengetahui segala yang gaib, sedangkan manusia hanya sedikit saja pengetahuannya tentang hal yang gaib, seperti pengetahuan tentang roh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Quran Surah Al-Isra ayat ke-85. Allah juga mengetahui segala macam apa saja rahasia yang akan terjadi di masa depan nanti. Allah tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin kita pernah merasakan ketika kita sudah merancang acara sedemikian rupa untuk dilaksanakan besok, tiba-tiba keesokan harinya turun hujan dan rencana kita pun batal atau gagal dilaksanakan karena hujan tersebut. Semua itu karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui hal yang akan terjadi pada masa depan. Sama seperti masa depan kematian kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan mati. Tapi yang jelas, kita pasti akan merasakan mati. Manusia juga tak tahu kapan hari kiamat tiba. Tidak ada yang tahu tentang terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surat Luqman ayat ke-34. Dari ayat ini sudah jelaslah bagi kita bahwa ilmu Allah sangatlah luas, dan manusia tidak memiliki pengetahuan yang lebih kecuali dari apa saja yang telah diberikan oleh Allah. Jika ada orang yang mengatakan bahwa ia bisa meramal masa depan seseorang, atau meramal kapan kematian seseorang, atau meramal kapan hari kiamat akan terjadi, maka hal ini adalah keliru. Sebab manusia tidak memiliki ilmu yang bisa membuat ia tahu dengan pasti tentang masa depan, kecuali Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad SAW telah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia yang lain. Sehingga Rasulullah SAW bisa melihat apa saja yang telah terjadi di masa lalu dan apa saja yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang, hendaklah kita berpegang teguh terhadap apa saja yang diberitahukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kedua adalah Al-Khabir.
Nama Al-Khabir hampir sama maknanya dengan Al-Alim. Akan tetapi, para ulama mengatakan ada perbedaan. Al-Alim dan Al-Khabir sama-sama memiliki makna maha mengetahui segala sesuatu. Akan tetapi, Al-Khabir sifatnya lebih khusus, yakni Allah mengetahui segala sesuatu sampai sedetil-detilnya. Allah mengetahui segala sesuatu dengan sangat sempurna. Tak ada ilmu Allah yang meleset. Misal, kita tahu bahwa rambut yang ada di kepala kita jumlahnya banyak. Akan tetapi, tahukah kita berapa jumlah helai rambut yang ada di kepala kita? Pasti kita tidak tahu, bukan? Sedangkan Allah tahu berapa jumlah rambut yang ada di kepala kita, sampai sedetil itu. Allah tahu berapa jumlah rambut kita yang berukuran 1 cm, 2 cm, atau lebih. Kita berkedip setiap hari, tapi pernahkah kita ketahui berapa banyak kita telah berkedip seumur hidup kita? Tahukah kita berapa jumlah kuman yang menempel pada diri kita saat ini? Tentu kita tidak bisa menjawabnya, sedangkan Allah mengetahui hal tersebut. Allah mengetahui segala sesuatu, bahkan sampai pada hal-hal yang sangat terperinci dan hal yang tersembunyi sekalipun. Allah menciptakan liaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Contoh misalnya, tahukah kita kenapa kita belajar online seperti saat ini dan kita tidak diperbolehkan untuk bersekolah seperti biasanya? Ya, karena saat ini dunia sedang dilanda wabah virus corona. Kita tidak tahu siapa-siapa saja yang terkena virus corona, karena virus ini kecil sekali dan tidak bisa dideteksi dengan mata telanjang. Bisa saja orang tua kita mengidap virus corona, atau orang lain, atau diri kita sendiri. Karena ketidaktahuan manusia dalam membedakan mana orang yang terjangkit virus dan yang tidak, inilah yang membuat kita harus melakukan social distancing dan menjaga jarak dengan orang lain. Berbeda dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu tentang virus corona ini. Allah tahu siapa-siapa saja yang telah terjangkit virus corona di dunia ini. Allah tahu berapa jumlah orang yang saat ini sedang terjangkit virus corona. Allah juga tahu di mana sekarang virus corona sedang menempel, dan Allah juga tahu bagaimana virus ini berpindah antar satu orang dengan orang lainnya. Sampai sedetil itu ilmu Allah mengetahui apa-apa saja yang ada di bumi ini. Oleh karenanya, hendaknya kita selalu meminta pertolongan kepada Allah agar dihindarkan dari virus corona ini. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran, dan Allah mengetahui apa yang dikerjakan makhluknya. Allah tahu apa yang dulu kita kerjakan. Allah tahu apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Bahkan Allah juga tahu apa yang nanti akan kita kerjakan pada masa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, "Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." Nama Allah yang ketiga adalah As-Sami'. As-Sami' artinya Maha mendengar. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Dan Allah berfirman, "Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Pendengaran Allah tidak hanya pada suara-suara yang berbunyi kencang saja, akan tetapi Allah juga bisa mendengar suara yang sangat pelan. Suara semut yang sangat pelan sekalipun Allah bisa mendengarnya. Tahukah kita bahwa sebenarnya setiap hewan, gunung-gunung dan tumbuh-tumbuhan, bumi dan langit sekalipun, semuanya selalu berbicara dan bertasbih kepadanya. Manusia tidak bisa mendengar bagaimana mereka semua bertasbih kepada Allah, sebab suara mereka tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Manusia tidak bisa mengerti tasbihnya mereka, karena bahasa manusia berbeda dengan bahasa hewan, bahasa tumbuhan, gunung, dan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun." Quran Surah Al-Isra ayat ke-44. Tidak ada bedanya bagi Allah
baik suara itu pelan ataupun kencang, karena Allah bisa mendengar hal itu semua. Bahkan suara hati kita saja Allah bisa mendengarnya. Allah berfirman, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-7. Telinga manusia memang diciptakan oleh Allah dengan berbagai keterbatasan, sebab hal ini adalah untuk memberikan kenyamanan kepada manusia itu sendiri. Misal saja, jika manusia memiliki pendengaran yang sangat tajam dan bisa mendengar suara yang pelan dan sangat jauh, pastilah manusia akan stres karena begitu banyak suara-suara dari ribuan orang-orang yang masuk ke telinganya. Dan juga manusia pasti tidak bisa tidur karena akan selalu terganggu dengan suara-suara yang masuk ke telinganya, walau suara itu berasal dari tempat yang sangat jauh. Atau misalnya, kita bisa mendengar suara-suara yang gaib. Contoh saja, kita bisa mendengar suara orang yang sedang diazab di alam kubur. Pastilah manusia tidak akan bisa hidup tenang karena selalu mendengarkan suara-suara yang sangat mengerikan tersebut. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu mensyukuri nikmat telinga yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan ibadah kepadanya dan selalu mendengarkan hal-hal yang baik-baik saja. Nama Allah yang berikutnya adalah Al-Basir. Al-Basir artinya Maha Melihat. Penglihatan Allah tidak seperti penglihatan makhluk, dan pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluk. Allah bisa melihat apa saja yang ada di bawah tanah dan apa saja yang di bawah bumi yang ketujuh, serta apa yang ada di langit-langit yang paling tinggi. Tidak ada sesuatu pun yang luput atau tersembunyi dari pandangan Allah. Allah melihat apa yang berada di dalam lautan dan kegelapannya, sebagaimana Ia bisa melihat apa yang ada di langit. Sementara manusia hanya bisa melihat apa yang dekat dengan pandangannya saja. Adapun yang jauh tidak mampu dilihat manusia. Dan manusia tidak akan mampu melihat sesuatu yang tertutupi antara dia dengan yang ada di depannya, ataupun yang ada di belakangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hendaklah kita selalu berhati-hati dalam melakukan setiap tingkah laku, karena tak ada yang luput dari pandangan Allah. Baik kita melakukan perbuatan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, Allah dapat melihat perbuatan kita tersebut, dan nanti pada hari akhirat kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Semoga kita bisa selalu menjaga keimanan kita dengan mempelajari beberapa nama-nama Asmaul Husna yang telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.